Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada di channel pembelajaran kali ini ya. Jadi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa-apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat tempat di hati adik-adik sekalian. Mudah-mudahan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang matematika ya. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita belajar uh, matematika yaitu dengan judul substitusi fungsi trigonometri, suatu integral yang kita akan cari nilai dengan batas-batas yang ditentukan. Oke, baiklah adik-adik sekalian, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di channel pembelajaran kali ini. Oke, adapun apa yang kita pelajari hari ini adalah integral sebagai substitusi fungsi trigonometri. Jadi kita akan mempelajari integral dengan mensubstitusi suatu fungsi trigonometri. Inilah bagian dari untuk menyelesaikan sebuah integral. Baiknya ya, sebelum kita meneruskan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, baiklah adik-adik, doa selesai. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari sekali lagi seperti yang saya informasikan, yaitu integral sebagai substitusi fungsi trigonometri. Oke, kita lanjutkan. Di sini substitusi trigonometri ya. Jadi bagaimana cara menghitung integral ini? Jadi kita ada sebuah integral di mana integral itu adalah integral dari batas 0 sampai 1 dari akar 16 kurang 9 x kuadrat dx. Di sini sama sekali ada integran, ini disebut dengan integral, sedangkan turunan ya, ini turunan. Jadi integran dengan turunannya nggak sama, jadi ini tidak bisa secara langsung kita menyelesaikannya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Oke, substitusi trigonometri. Ini ya, suatu integran yang terdiri dari salah satu bentuk. Nah, ini salah satu bentuk dari akar A kuadrat dikurang B kuadrat U kuadrat atau akar A kuadrat tambah B kuadrat U kuadrat atau akar B kuadrat U kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, seperti ini. Tetapi katanya bukan faktor irasional lainnya. Jadi bukan faktor irasional lainnya yang dapat diubah menjadi bentuk lain yang menyangkut fungsi trigonometri. Ya, ya ini tapi katanya bukan faktor irasional lainnya. Jadi faktor irasional yang bukan bentuk seperti ini ya kan. Nah, ini katanya dapat diubah menjadi bentuk lain yang menyangkut fungsi trigonometri. Peubah baru sebagai berikut. Ini ada tabel diberikan seperti di sini. Bentuk substitusi yang digunakan hasil. Ya, jadi kalau bentuk akar A kuadrat dikurang B kuadrat U kuadrat, substitusi yang digunakan itu adalah U sama dengan A per sin Z. Nah, di sini kita ambil ya sin Z. Jadi sebenarnya bisa sin
theta, sin Y, ya terserah kepada Anda ya yang mau. Yang penting secara umum bisa disebut dengan U sama dengan A per B sin Z. Itu hasil yang didapat nanti asal akan menjadi A akar 1 dikurang sin kuadrat X itu sama dengan A cos X. Karena apa? Karena 1 dikurang sin kuadrat X itu adalah cos kuadrat X. Jadi A akar cos kuadrat X menjadi A cos Z ya. Baiklah adik-adik sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi akar A kuadrat dikurang B kuadrat U kuadrat. Substitusi yang digunakan adalah U sama dengan A per B sin Z. Ya, ini seperti saya katakan tadi, ini bisa bentuk Z, bisa sin theta, sin alpha atau sin gamma. Terserah ya kepada kita. Yang penting ini bisa secara umum seperti ini ya. Jadi hasil akan diperoleh A kali akar 1 dikurang sin kuadrat Z. Karena 1 kurang sin kuadrat Z itu adalah cos kuadrat Z, maka hasilnya adalah A cos Z. Kemudian bentuk yang kedua, jadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat U kuadrat, itu substitusi yang digunakan itu adalah U sama dengan A per B tangen Z. Jadi hasilnya adalah A kali akar 1 tambah tangen kuadrat Z. Ini adalah sama dengan A sekan Z. Karena apa? Karena 1 tambah tangen kuadrat Z itu adalah sekan kuadrat Z. Jadi 1 kali A kali akar sekan kuadrat Z itu adalah A sekan Z. Kemudian bentuk yang ketiga adalah akar B kuadrat U kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi akan kita gunakan substitusinya U sama dengan A per B sekan Z. Jadi sekan Z itu sama artinya dengan A kali sekan Z kuadrat dikurang 1. Ini adalah tangen kuadrat Z, maka A kali akar tangen kuadrat Z itu sama dengan akar A tangen Z. Ya, oke adik-adik kita buat contoh sekarang. Kita lihat contoh. Ya, kita lihat ini, hitunglah integral ini ya. Jadi kita akan menghitung integral seperti yang dikatakan tadi. Bagaimana cara kita menghitung integral ini? Yang pertama, ya, kita tentukan dahulu integral integral tak tentu ya. Jadi akar dari 16 kurang 9x kuadrat dx. Itu yang pertama kali kita tentukan. Nah, di sini seperti yang pada tabel pemisalan tadi, kita gunakan substitusi. Jadi X sama dengan 4 per 3 sin Z. Maka hasil ini adalah 16 kurang 9 kali 4 per 3 sin Z kuadrat. Hasilnya adalah 16. Ini 9 dengan 9 bisa habis ya, dibagi. Kemudian 16 kita keluarkan jadi 4. Akar 16 itu adalah 4 kali 1 kurang Z sin kuadrat Z itu adalah 4 kali cos kuadrat Z sama dengan 4 cos Z. Ini seperti yang dijelaskan ya tadi ya. Kemudian ya di samping itu juga X sama dengan 4 per 3 sin Z itu akan kita turunkan menjadi dz dx sama dengan 4 per 3 cos Z dz. Nah, ini adalah turunan dari sini ya. Ini turunannya. Kemudian di samping itu juga X sama dengan A 4 per 3 sin Z. Maka kalau untuk menentukan Z-nya adalah arcus atau inverse dari sin. Arcus sin atau inverse sin dari 3 kali X per 4. Jadi 3X per 4. Jadi kalau Z adalah arcus sin 3X per 4. Ya. Kemudian kita akan gambarkan ini dalam bentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Kita buat segitiga siku-siku seperti ini. Ya, sudutnya adalah sudut Z. Depan sudut Z itu adalah 3X. Garis miringnya 4. Kemudian ini adalah 16.
ya, di akar 16 kurang 9x kuadrat ya. Maka dari sini akan kita tentukan bahwa cos Z itu adalah sisi apit dibagi sisi miring. Jadi akar 16 kurang 9x kuadrat per 4. Oke, kita teruskan. Teruskan bahwa penyelesaian sehingga nah ini ya. Jadi integral dari akar 16 kurang 9x kuadrat dx itu sama dengan ya ini tadi kan akar 16 kurang 9x kuadrat ini adalah 4 cos dz 4 cos z ya. Kemudian dx itu adalah 4/3 cos z dz. Nah, jadi 4 kali 4 16/3. 16/3 kita keluarkan karena kena koefisien itu boleh dikeluarkan. Jadi cos Z kali cos Z itu cos kuadrat Z dz. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita teruskan karena karena cos 2Z itu adalah 2 cos kuadrat Z dikurang 1, maka 2 cos kuadrat Z sama dengan 1 dikurang cos 2Z, maka cos kuadrat Z ini sama dengan setengah 1 ditambah cos 2Z ya. Kenapa seperti ini? Karena integran cos kuadrat dz ini belum ada turunannya. Jadi tidak bisa menghitung integral ini jika integran ini tidak mempunyai turunan ya. Jadi hanya turunan z, sementara integran ini tidak mempunyai turunan. Oke, kita teruskan. Maka ini dia ya. Maka 16, ini kita lanjutkan dari sini, 16/3 integral cos kuadrat z cos z. Oke, kita ulangi. Jadi dari sini tadi 16/3 integral dari cos kuadrat z dz itu kita rubah menjadi 16/3 integral 1/2. Jadi ini tadi ya, cos kuadrat z itu adalah setengah dari 1 tambah cos 2z. Jadi setengah kali 1 tambah cos 2z dz. Ya, kemudian ini kita integral satu per satu, jadi 8/3 kali integral 1 kali dz, jadi 8/3 integral dz ditambah 8/3 kali integral cos 2z dz. Jadi hasil ini adalah 8/3 z ditambah 8/3 kali sin setengah sin 2z, karena cos 2z itu adalah turunan dari sin 2z ya. Sin 2z turunannya 2 cos 2z. Tapi karena 1 maka dia setengah sin 2z ya. Kemudian sin 2z ini kita rubah jadi 8/3z ditambah oke. Jadi setengah tadi, setengah sin 2z. Sin 2z itu adalah 2 sin z cos z. Jadi sin 2z ini adalah 2 sin z cos z. Itu rumusnya ya. Jadi 2 dengan setengah ya mati ya. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian, coba kita perhatikan sekali lagi.
Ya, nah jadi 16/3 integral cos 2 kuadrat Z dz itu sama dengan 16/3 kali setengah 1 integral setengah kali 1 tambah 2 cos 2Z dz itu sama artinya 8/3 ya, kita kalikan jadi 8/3 integral 1 tambah cos 2Z ya dz. Jadi 8/3 kali kita masing-masing kita buat 8/3 kali integral 1 kali dz, jadi 8/3 integral dz ditambah 8/3 integral cos 2z dz itu sama dengan 8/3 Z tambah 8/3 kali setengah sin 2Z. Sin 2Z itu adalah integral dari cos 2Z ya dz ya. Jadi 8/3 Z ditambah 8/3 kali setengah. Sementara sin 2Z itu adalah 2 sin Z cos Z. Jadi 8/3 kali setengah kali 2. Jadi ini adalah sehingga integral akar 16 dikurang 9 X kuadrat sama dengan 8/3 Z ditambah 8/3 sin Z cos Z ya. Sehingga akar integral dari akar 16 kurang 9 X kuadrat sama dengan 8/3 arcus sin 3x/4 ditambah 8/3 dikali 3x/4 dikali akar 16 dikurang 9x kuadrat per 4. Jadi ini kenapa seperti ini? Karena 8/3 sudah kita ketahui, sin Z ini adalah sudah kita ketahui jadi 3x/4, sementara cos Z juga sudah kita ketahui adalah akar 16 kurang 9x kuadrat per 4. Jadi setelah disederhanakan maka akan diperoleh x/2 kali akar 16 kurang 9 x kuadrat ditambah 8/3 arcus sinus 3x/4. Oke, kita teruskan. Ya. Ya, ini sehingga ini kita perhatikan. Jadi kalau kita nentukan integral dari tertentunya adalah yang batas 0 dari 1 integral akar 16 kurang 9 X kuadrat dz itu adalah x/2 akar 16 kurang 9 X kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3x/4. Ini setelah dikembalikan ke bentuk X ya, dari bentuk bentuk fungsi trigonometri tadi dikembalikan ke dalam bentuk X ya. Sehingga ini kita masukkan, kita gantikan X-nya nih, setiap X itu dengan 1 dan dikurang dengan setiap X dengan 0 ya. Jadi kita perolehlah setengah kali 16 kurang 9 kali 1 kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3 kali 1/4 ya, kemudian dikurang 0/2 kali akar 16 dikurang 9 kali 0 kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3 kali 0/4, sehingga hasilnya adalah ini tadi 16 dikurang 9 5, 16 dikurang 9. Jadi hasil terakhir dari sini adalah kita lihat kembali akar integral 0 sampai 1 dari akar 16 kurang 9 X kuadrat dx adalah x/2 kali akar 16 kurang 9 X kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3x/4 dengan batas 0 sampai 1 ya. Sehingga ini kita teruskan batas sampai 01 ya. Kembali ya. Jadi dari sini adalah integral dari 0 sampai 1 dari akar 16 kurang 9 X kuadrat dx adalah, jadi hasilnya adalah x/2 kali akar 16 kurang 9 X kuadrat ditambah
8/3 arcus sin 3x per 4. Ini telah kita cari tadi dengan batas-batas X dari 0 sampai 1. Jadi kita akan substitusi X sama dengan 1, dikurang nanti X sama dengan 0. Jadi sama dengan 1/2 akar 16 dikurang 9 kali 1 kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3 kali 1/4 dikurang 0/2 kali akar 16 kurang 9 kuadrat ditambah 8/3 arcus sin 3 kali 0/4. Jadi hasilnya adalah setengah, ini setengah, jadi 16 kurang 9 itu 7, jadi setengah akar 7 ditambah 8/3 arcus sin 3/4 dikurang 0. Hasil akhirnya adalah setengah akar 7 ditambah 8/3 arcus sin 3/4. Jadi kita teruskan, maka hasil akhir ini adalah jadi hasilnya adalah integral dari 0 sampai 1 dari akar 16 kurang 9x kuadrat dx itu ada, kalau kita desimalkan adalah 3,58437453281 ya. Nah, ini kalau kita bulatkan ke tempat 1, desimal adalah integral 0 sampai 1 akar dari 16 kurang 9x kuadrat dx itu adalah 3,6 ya. Jadi integral atau daerah yang diarsir itu luasnya kalau kita seandainya luas, maka luasnya adalah 3,6 ya. Tapi ini tidak luas, berarti hitungan ini adalah 3,6 ya, 3,6 aja ya. Oke, baiklah adik-adik, pada hari kesempatan ini saya akan memberikan soal kompetensi ya, seperti yang contoh di atas. Mungkin agak beda sedikit caranya. Ini kamu kerjakan dengan substitusi. Jadi kalau yang seperti pada tabel yang kita buat, kalau dia 16 akar 9 itu substitusinya seperti yang tadi ya. Jadi sekarang adalah yang kedua, integral 0 sampai 1 juga batasnya adalah integral jadi ini apa ini ya, ya. Baiklah adik-adik sekalian, pada sampai kita di akhir video ini. Jadi ini ya, saya berikan dua buah soal kompetensi. Hitunglah integral. Hitung integral nomor 1, integral 1 sampai 2, integral jadi di sini saya berikan ya, hitung integral yang pertama itu adalah 0,5 sampai dengan 1, jadi integral 16 kurang 9x kuadrat dx. Kemudian yang di sini adalah 1 sampai 2 ya, integral dari akar 9x kuadrat tambah 1 per x dx ya. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi soal ini kalian jawab dengan sedapat mungkin, sesuaikan dengan contoh yang diberikan di atas. Ya, mudah-mudahan kamu dapat menyelesaikan soal ini ya. Oke, next ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali nanti yang mana yang seandainya kamu akan kesulitan untuk menyelesaikan ini ya. Oke, saya ucapkan semoga sukses ya. Salam sejahtera selalu, kemudian tetap semangat, tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.